Zeus menggertakkan giginya, dan semburan amarah membuncah di hatinya. Perampasan kekuasaan yang memberontak, bagaimana bisa begitu berbeda ketika dia mengatakannya dari mulutnya? Terutama berdiri di posisi Zeus, saya merasa Feng Tianxing sekarang penuh dengan omong kosong. Secara kognisinya, meski Olympus belum mengalami perubahan besar, setidaknya bisa dibilang sudah lebih dari cukup. Bahkan jika kontradiksi dalam 12 dewa utama ditemukan dalam 2 hari terakhir, Zeus hanya merasa bahwa dia membutuhkan sedikit waktu untuk menghadapinya. Dan kekuatan Zeus saat ini telah mencapai puncaknya. Setidaknya itu adalah level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekelompok omong kosong, Zeus menolak untuk mengakui kesalahannya. Dia juga tidak berpikir itu kesalahannya. Jika kamu merasa bisa bersaing denganku dengan mengandalkan metode sembrono ini, aku tidak keberatan kamu mencobanya. Lagi pula, Zeus berdiri di udara, menunjukkan bahwa dia tidak akan menyerang. Feng Tianxing sedikit terkejut. Menurut akal sehat, setelah apa yang disebut, kata-kata lurus, dari diri Anda sendiri, pihak lain akan mendapat beberapa poin jika Anda tidak mengatakan apa-apa, dan jika Anda tidak mengatakannya, Anda akan langsung bergegas untuk bertarung. Hanya sedikit orang yang bisa menahan amarahnya dan berdiri di sini menunggu serangan mereka sendiri. Dalam kasus alam dan kekuatan yang sama, terkadang bukan pilihan terbaik untuk mengambil bidikan terlebih dahulu. Dan setelah dibantah, sangatlah bodoh untuk menyerah menyesuaikan keadaan dan memilih untuk langsung naik. Jelas Zeus bukanlah orang bodoh yang tidak berotak. Dalam lingkungan yang benar-benar tidak menguntungkan, pikiran pertamanya adalah menyesuaikan kondisinya untuk mencapai kondisi terbaik dalam situasi saat ini, dan kemudian menyerang Feng Tianxing. Hanya bertahan dan tidak menyerang dengan tangan ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa bukanlah kebetulan bahwa Zeus mencapai tempatnya sekarang. Setelah memikirkannya, Feng Tianxing memutuskan untuk mengemukakan hasil kerja kerasnya selama periode waktu ini. Buka telapak tangan. Itu adalah 5 aturan dunia yin dan yang sama sekali berbeda. 5 elemen. Di bawah berkah kekuatan iman yang terus mengalir ke langit, Feng Tianxing merasa bahwa setiap pori di tubuhnya terbuka. Dengan satu pemikiran, tanah tiba-tiba hancur dan membuka retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan api yang berkobar, muncul dari udara tipis, menyerang langsung ke arah punggung Zeus. Suara khas ini mungkin berguna di lain waktu, tetapi di depan pembangkit tenaga listrik seperti Zeus, ini seperti permainan anak-anak. Dengan tamparan dan kipas di belakangnya, api yang baru saja mengembun langsung hancur berkeping-keping. Feng Tianxing melihat pemandangan di depannya dengan ringan, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu lebih kuat dari yang aku harapkan. Wajah Feng Tianxing acuh tak acuh, dan dia sudah mulai memikirkan tindakan balasan baru di dalam hatinya. Dalam lebih dari 10 tahun dilihat oleh orang luar, Feng Tianxing menghabiskan sebagian besar waktunya di menara waktu, memahami aturan dunia, berapa banyak penantian dan kesabaran, dan berapa banyak keuntungan. Hanya dia yang bisa memahami misterinya. Sayang sekali butuh waktu terlalu lama bagi Zeus untuk menjadi dewa. Bahkan jika dia menjual daging anjing setiap 3 hari, akumulasi waktu saja dapat dengan mudah melampaui akumulasi Feng Tianxing selama periode waktu ini. Kekuatan Zeus sendiri melampaui kata-kata. Yu Daoseng, yang berada dalam pertempuran penampilan, melihat sekilas api yang disebarkan oleh trik Feng Tianxing, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Mundur, semua orang pergi dan meninggalkan medan bintang. Setelah semua orang mengambil tindakan, mereka ingat untuk bertanya mengapa pada Yu Daoseng. Dan Feng Tianxing hanya melihat kembali ke nyala api kecil yang dikalahkan, dan matanya sangat serius. Sederhananya, orang yang telah memahami aturan dunia bukan lagi spesies yang sama dengan kita. Kita adalah manusia, dan mereka adalah dewa. Tidak lama setelah kelompok itu melarikan diri, bara api menyentuh tanah. Matanya merah padam, dan gelombang panas yang menghanguskan itu panik dan deras. Karena bara kecil ini, seluruh medan bintang langsung dilalap api. Dan dalam suhu tinggi yang terik, semuanya terbakar habis. Yu Daoseng dan yang lainnya pergi lebih awal, dan ketika mereka tetap berada di ketinggian yang benar-benar aman, menyaksikan api merah menyebar di bawah, mereka semua merasa sedikit bermartabat di hati mereka. Apakah ini pertempuran di tingkat dewa utama? Kita berada lebih dari 108.000 mil jauhnya. Orang-orang percaya di sekitarnya menghela nafas dengan emosi, tetapi Yu Daoseng mengatakannya dengan tenang. Berbicara secara akurat, itu harus menjadi pertempuran di tingkat dewa. Dewa utama tidak memiliki kekuatan seperti itu. Kata-kata afirmatif Yu Daoseng membuat semua orang sedikit terpana. Tuhan. Pembangkit tenaga absolut yang dapat mengubah seluruh dunia dengan satu pikiran. Semua yang ada di depan mereka hanyalah jentikan jari. Jika ini adalah pertarungan level ini, apalagi naik dan bercampur, mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Dari saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa rencana serangan Feng Tianxing tidak pernah diungkapkan kepada mereka, dan semua tugas dan perintah terbatas pada mereka. Karena kekuatan Feng Tianxing saat ini, mereka tidak dapat membantu sama sekali. Bara kecil memiliki kekuatan seperti itu. Jika ingin keluar semua, jika ingin menghancurkan satu dunia, itu hanya akan lebih mudah.
Seorang mukmin menatap kosong ke dunia merah di bawah, penuh kekhawatiran. Lord of Light sangat kuat. Dia ditampar untuk menghancurkan teknik menyerang sebelumnya. Lalu, Yu Daoseng tersenyum ringan. Tidak masalah. Kita tidak memahami hal-hal ini. Kita mungkin juga melakukan apa yang dipercayakan oleh Lord of Light kepada kita, dan menunggu Lord of Light kembali dengan penuh kemenangan. Karena itu, Yu Daoseng langsung mulai mencari sasarannya di langit malam yang gelap ini. Jelas tidak mungkin bagi Zeus untuk membawa begitu banyak orang bersamanya kali ini. Di lapisan luar yang relatif aman ini, pasti ada orang lain yang diatur oleh Zeus. Setelah pertempuran di dalam tidak begitu intens, para dewa utama ini akan berpartisipasi dalam pertempuran mereka, sehingga mengubah situasi pertempuran. Saya tidak menemukannya untuk sementara waktu, dan Yu Daoseng tidak terburu-buru, dan berkeliaran sebentar. Pertempuran pasti akan berlangsung lama. Tiba-tiba, gerakan Yu Daoseng menjadi sedikit kaku. Karena dia merasa bahwa pada saat ini, apa yang ditampilkan Feng Tianxing dalam pertempuran adalah cara yang paling dia kuasai, ilmu pedang 5 elemen. Tapi dalam pertempuran yang pasti bisa dia adaptasi ini, dia jelas memiliki perasaan yang berbeda. Itu sederhana dan selalu berubah, yang membentuk kontras tajam dengan gerakan pedangnya. Melihat ke bawah, Yu Daoseng bergumam dengan suara rendah. Manusia lebih baik dari manusia, lupakan saja, dia bukan manusia, dia adalah dewa. Bara yang terciprat membakar seluruh dunia, dan Feng Tianxing berdiri di udara saat ini, membiarkan api melewati tubuhnya. Dari yang nyata ke maya, antara maya dan nyata, mata Feng Tianxing menjadi semakin dingin. Waktu untuk menyerang. Perlahan membuka tangannya, kobaran api tiba-tiba melambat di mata Feng Tianxing. Nyala api merayap. Itu sudah dekat, sampai Zeus ada di depannya. Tinju Feng Tianxing menghantam tubuh Dewa Zeus.